Selanjutnya kita lanjutkan acara inti kita pada pagi hari ini dengan kajian kitab fikih tradisional insya Allah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Akta. Namun sebelumnya wangi sampai tulisannya, yuk kita sapa bersama-sama kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Misbahus Sudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sudah hadir. Langsung saja mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengiringi beliau guru besar kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Misbahus Sudur untuk menyampaikan kitab fikih tradisional pada pagi hari ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi dengan segala hormat kesempatan saya haturkan. Kabar Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di pagi hari ini dalam suasana yang insya Allah penuh keberkahan, seiring diberkahinya Jamiah Nahdlatul Ulama untuk menjadi naungan, menjadi penerus dari amanah terpilihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan, sebagai Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai anak atau sebagai santri dari para yai, santri para ulama, insya Allah akan terus berjuang meneruskan amanah ini untuk membangun atau motonya apa? Merumat, ya, merawat jagat dan membangun apa? Peradaban. Iya, membangun peradaban. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa sukses manakala kita sebagai salah satu dari di antara sekian yang tidak terhitung, yaitu para penerus
perjuangan Nahdlatul Ulama. Walaupun tidak ada pilihan antara laki-laki dan perempuan, sama saja. Bahkan sudah teruji di mana-mana adalah perempuan sebagai mewujudkan pelopor, yaitu dari jumlah perkumpulan seringkali dipenuhi dengan mayoritas perempuan. Ini sudah memang menjadi ya pilihan Allah bahwa perempuan ini adalah memang menjadi orang yang pertama masuk dalam agama Islam, yaitu Siti Khadijah Az-Zahra. Khadijatul Kubra. Khadijah Az-Zahra. Ya, Khadijatul Kubra. Untuk pagi hari ini kita masih terus meneruskan kajian fikih tradisi yang memang ini di amanah bagi saya. Dulu pada saat ada indikasi bahwa Iwamid ini kemasukan, yaitu faham-faham yang notabene adalah tidak selaras dengan apa yang dibawa oleh para ulama. Dan alhamdulillah ya, saat ini pun faham-faham itu agak sedikit mereda seiring dengan memang pusatnya itu sudah sepertinya ya tidak begitu peduli lagi, dan terbukti memang faham-faham yang selain daripada ulama ya, Nahdliyin ini itu membuat riwayat kurang sedap, kurang bagus, kurang harmonis di berbagai negara. Seperti digambarkan di dalam di satu negara ya, di mana negara itu kalau tidak salah di daerah Afrika, Sudan kalau tidak salah, atau ya dalam satu negara yang berkuasa madhabnya itu semuanya, atau pemikirannya seperti itu semuanya. Karena itu bukan madhab sebetulnya, ya, bukan madhab sebagaimana madhab yang kita kenal 4. Kalau 4 itu sudah sepakat semua ulama-ulama. Hanya saja memang sempalan dari madhab itulah yang mewujudkan kadang-kadang yaitu ricuh. Nah, dan ternyata negara yang menggunakan pemikiran semacam itu ternyata geger rampung-rampung, padahal satu pemikiran. Dan dengan di Indonesia justru dengan berbagai aroma, dengan berbagai warna, ini saya menggunakan kata-kata yang tadi, jadi suara saja bisa glowing, kenapa suasana tidak menjadikan aroma, jadi aromanya beda ya. Nah, jadi aroma yang bermacam-macam itu ternyata bisa bersatu padu, dan bahkan mereka yang menganggap paling benar, menganggap bahwa ini pun mereka tidak terusik, tetap saja sampai hari ini mereka berjalan untuk mengelitiki
Yang ngitik-itik. Oh iso ngitik-itik. Apa bahasa Indonesianya apa ngeliti apa? Coba bantu. Hah? Itu loh, kalau orang lagi ini yang keri itu langsung dikritik itu loh kan juntret itu apa? Menggelitik. Menggelitik. Aduh, memang bahasa selain Jawa itu. Itu yang diitik-itik lah ya itu belum ada bahasa Indonesia. Menggelitik itu beda lagi, diitik-itik itu ya itu jadi itu ya maksud saya itu ya mereka masih eksis tetap saja masih ngitik-itik tapi sudah nggak kayak dulu. Kalau kemarin itu seolah jinteli sampai ngeget-geti orang, tapi alhamdulillah ternyata itu juga ada barokah, ada bagusnya. Karena apa? Jadi para ulama ya, yang berjuang di sini bangun dan tampil untuk membawa dan menerangkan apa yang menjadi amalan-amalannya selama ini ternyata pakai dasar dan pakai dalil yang mereka selalu mengutamakan dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya itu yang jidatnya hitam siapa itu lupa. Nah itu. Nah sampai kata-katanya itu walah yang kupingnya ngeri jamaahnya benar tapi tidak pernah mau diajak untuk berdebat atau untuk berargumen ya di ini ya cuma di kalangannya sendiri saja tapi dikeluarin di situ katanya tidak ada dasarnya mengikuti kiai, mengikuti ulama. Yang ada adalah mengikutilah ati Allah wa ati Rasul. Mengikuti ya Rasul, bukan ulama, bukan kiai. Nah, katanya begitu lalu dijawab oleh para ulama atau oleh pendai dari Nahdlatul Ulama. Bagus. Kalau mengikuti Rasulullah ngetop. Ya, itu dan memang benar. Nah, tapi sayang kamu itu salah hidup. Kalau mau ngikuti Rasulullah, itu harusnya hidupnya ya di zaman Rasulullah. Kenapa kamu baru hidup? Nah, ternyata mati kutu juga. Ya. Nah, ternyata dia sendiri ya membaca kitabnya Sahih Bukhari Muslim. Itu aja yang dipakai hanya kullu bid'atin dhalalah. Itu sudah itu dalil ngetren bagi mereka. Nah, inilah. Nah, ternyata bangkit para ulama ini untuk memberikan jawaban dari semua apa yang biasa dilakukan. Contoh untuk pagi hari ini yaitu tentang masalah zikir. Zikir ini diserang oleh mereka dengan katanya zikir yang topis itu diem. Nah, ya diem. Ternyata tidak begitu. Ya bagaimana hukumnya mengeraskan zikir sebagaimana yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Jawabannya adalah zikir merupakan salah satu sarana komunikasi antara makhluk dan Khaliqnya. Dengan berzikir, seseorang dapat menjadi tenang sebab ketika itu ia telah melaksanakan kepasrahan total kepada Ilahi. Mengakui bahwa segala kelemahan dan kekurangan selalu ada pada dirinya. Nah, untuk biar kita tidak pernah lupa bahwa kita itu bahwa kita itu adalah punya sifat lemah ini, sifat kekurangan. Akhirnya Sunan Kalijogo beri namain alat yang namanya pacul. Papat ojo nganti ujul. Nah, papat itu adalah juga salah satunya adalah kelemahan manusia. Yaitu apa? Yaitu Bali. Bila kok. Ya benar Bali bodoh. Bali. Ya bodoh, ino, bodoh, apes, bodoh, ino, lemah, lan apes. Itu kelemahan manusia.
Nah, karena itu zikir harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan jiwa. Harus khusyuk dan hikmat untuk bisa berzikir. Dengan hati yang khusyuk, nah itu diperlukan perjuangan yang tidak ringan. Masing-masing orang memiliki cara sendiri. Bisa jadi orang itu lebih khusyuk kalau berzikir dengan cara duduk menghadap kiblat. Sementara yang lain akan lebih khusyuk dan hikmat jika wirid dengan cara berdiri dan berjalan. Nah ini. Nah kalau saya itu kelihatannya ini yang kedua ini. Seringnya itu enggak jagong. Enggak ini. Makanya di setiap kadang-kadang saya jalan kalau pas lagi enggak mikir itu kadang sering malah justru ya sukses berpikir di antara itu. Tapi jika sendirian. Kalau sambil mengerjakan apa, sambil budul suket, sambil apa dan sebagainya. Dan ini karena memang kebiasaan, ya, karena latar belakang saya tidak beda dengan panjenengan, yaitu apa? BMI, buruh migran. Maka dari itu, ini salah satu di antara cara panjenengan untuk bisa berpikir, jangan nunggu sampai bisa duduk. Ya duduk kalau malam-malam sampai sebatas saja sudah bengkek, ya turun rapopo pikir. Nah, tapi jangan lewatkan kalau panjenengan sedang berjalan, sedang mengerjakan apa, berzikirlah yang mudah. Ya itu. Jadi demikian juga dengan mengeraskan zikir. Jika memang mengeraskan zikir tidak mendatangkan kekhusyuan, ya, dan lebih konsentrasi kalau pelan, ya maka baginya yang lebih utama adalah memelankan zikir. Begitu pula kalau orang yang zikirnya lebih mantap dengan cara dikeraskan, maka yang lebih utama adalah dikeraskan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Hawi. Dulu pernah saya sampaikan. Artinya bahwa zikir itu adalah melihat situasi. Di dalam kitabnya mengatakan bahwa annahu ya saat menadzikri kula karoha ora ono ke makruhan bisyai'in atau ora ono ya ora apa fi syai'in dalam suwiji min dalika saking mengkono-mengkono zikir. Waqad warada lan teman-teman istumeka apa ahadits bira-bira hadis tak tadi kang nuduhaken apa hadis istihbaba ing dadine sebab istihbaba jahri ing ya dadine zikir jahar bizikri bitik kelawan zikir wal ahadits lan bira-bira hadis tak tadi kang dadayaken istihbabal israri. Nah, ing jadi sebabnya lembut atau kendo bihi kelawan dikir mau wajah maalan gabungaken sapa gabungaken nama ing karone antara keras lan lirih annadzalika ya sak temene mengkono lirih lan seru iku yakhtalifu persulayan yo berbeda keadaan ikhtilafil ahwali kelawan yo bedane keadaan situasi wal ashasilan kekhususan ya di tempat-tempat yang berbeda-beda yang memang ada sinyal di situ harus pantasnya keras dan pantasnya melembutkan. Ya kama jama'an Nawawi kama kaya dene jamaah ngumpulake sapa Nawawi Imam Nawawi dimitri dzalika kelawan mengkono zikir antara serulan lirih baina hati ya antarane hadis-hadis al-waridati kang nuduhake bil istihbabil jahri kelawan sebab yo dadine seru qiraatul Qur'an kaya maca Quran wal waridati lan wirid istihbabil israri kelawan sebab lemah bihi kelawan yo wirid mau utawa maca Quran sama
baca Quran juga dalam keadaan tertentu boleh. Kita tidak boleh keras-keras. Contoh, yaitu kalau di dalam di dekat atau di dalam masjid banyak teman-teman. Tapi kalau lagi belajar, seperti kita belajar mungkin di Seyambua, kalau kita itu harus membaca Quran lirik, belum aja bisa tadi seperti itu tadi baca. Nah untuk biguna dan sebagainya, ayo sekarang, itu Sofi baca, ayo, udah Pak, oh, ayo, udah tadi saya udah Bismillahirrahmanirrahim, gendeng ngomong apa lagi, apa di tempat kayak gini, ya di di HP lo kok nganggo sir, ya bubar kabeh. Nah ini namanya ya kuclok gitu namanya ya. Kalau modelnya murid kayak gitu. Jadi keadaannya itu gimana ya? Harus keras apalagi cuma ngerenyem. Seorang genah tambah lagi. Jadi itu memang ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan mengeraskan bacaan zikir. Ya sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Contoh hadisnya itu an Abi Hurairah. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala panangan diku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana nabiyya saat menika Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi yaqulu ngendika sapa Gusti Allah kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini hadisnya adalah di dalam Bukhari tapi kanjeng Nabi yang menyebutkan Allah taala hadisnya ana idatan abdi bi ana utawi ingsun Gusti Allah itu iku ngindadoni nalik apa ngindadoni nalik apa ing dalem zone abdi ing dalem tergantung zon pras prangsangka ne kawulane ingsun wa ana ma'ahu lan awa ana lan ingsun Gusti Allah ma'ahu sartane yo ngabdi kawula ingsun. Idza dzakaroni nalikane nyebut ingsun. Ya apa? Fa idza dzakaroni nalikane nyebut ingsun. Artinya apa? Saya tergantung hambaku menyebutnya gimana. Fa idza dzakaroni nalikane nyebut sapa apa? Ngabdi ingsun fi nafsi ing dalam yo atine abdi ya dzakartahu mongko nyebutake sapa ingsun fi nafsi ing dalam hati ingsun. Ya kalau nyebutnya dengan cara pelan di dirinya sendiri saya pun akan saya sebut dia dengan di diri saya sendiri. Kata Allah begitu. Tapi sebaliknya wa idza karani lan nalika nyebut sapa. Nah apa nalika nyebut ingsun fi malai ing dalam kumpulan dzakartahu mongko nyebut sapa ingsun fi malai ing dalam kumpulan. Khairim minhum kang lebih bagus timbang kumpulane abdi. Apa kumpulane mangka kumpulane Gusti Allah niku ya berkumpul bersama malaikat. Nah ini ya jadi Masya Allah ini jadi keras boleh ya, tapi pelan juga boleh, sama-sama ada bagusnya tergantung dari situasinya. Begitu pula pendapat kita yang temukan banyak hadis yang mengumumkan tentang keutamaan zikir pelan. Ada. Contoh An Sa'id bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul dzikri al-khafi. Ya, yang tadi ini adalah dari dalam Bukhari nomor hadis 6857. Nah, yang ini contohnya saja sama-sama sahih, tapi ini adalah musnadnya adalah di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, yaitu hadis 1397. Ya, kata Rasulullah bahwa khairul dzikri, ya sebaik-baik zikir itu adalah al-khafi, ya zikir yang pelan atau yang sama. Ya tentunya di sini nggak bisa cuma dipakai satu. Ya dipakainya ya semua. Wah, ini kan hadis, ini kan sahih. Loh ini juga sahih. Saya sing keplek ya nih pola pikir itu. Jadi merasa ini dan itu jelas.
Ya wong kumpulan ngene umpama kayak itu apa zikir di alun-alun di pengajian umum. Ya afdhalu dzikri falamanahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya umpama meneng kabeh ya aku bingung wis. Apalagi kumpulnya di on air semacam ini. Coba kalau pas ini. Ya memang ada satu-satu memang yang kalau zikir kayak gitu enggak apa penting pendalit apa semuanya punya buka moodnya enggak apa-apa memang jadi ya jadi istilahnya jadi lebih hidup tapi kalau untuk pelan ya tambah remuk ya jadi itu jadi harus sesuai dengan keadaannya ya jadi boleh pelan ya satu saat boleh bareng-bareng zikir boleh karena memang tidak dilihat keindahannya tapi lagi apa nyanyi Indonesia Raya lah ini perlu direvisi rasanya mumet kupingku jadi itu pikirannya sih mumet tapi kupingnya mumet delok sing iki Fals sing iki ini bener-bener ini muridnya Iwan Fals sama Dul Sumbang aduh sama jadi coba ini tadi ya dilihat-lihat itu gimana jadi kalau pas lagi apa ya keras buka mood semuanya kalaunya itu kan jadi pentingnya jadi kita lihat situasi dan kondisi ojo ditambah toleransi apalagi disingkat malah jadi ragenah. Nah namun sebenarnya hadis ini tidak bertentangan karena masing-masing memiliki tempat sendiri-sendiri yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berzikir tersebut ya. Oke, insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ini agak sedikit panjang dan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Misbah Sudur dan langsung kita lanjutkan pada pagi hari ini dengan Timalakama ya Tahni. Baiklah kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Imamit Air dari Mawarwangi sampai Tulipania ya yang belum paham apa yang disampaikan oleh guru besar kita dan juga mungkin ada kejanggalan-kejanggalan dalam permasalahan apapun bisa langsung ditanyakan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa passwordnya Iwamid Jihad Allahu Akbar Barakallah dan sebutkan nama. Kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air silakan dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamid Jihad Allahu Akbar Barakallah. Silakan Ibu Sulastri. Ya, perkenalkan saya Sulastri dari kelompok belajar Lavender UY. Mau bertanya gini menghadapi teman itu dia itu mempunyai pedoman begini. Saya orang Jawa, gak akan menghilangkan Jawanya, tapi aku juga bukan orang NU, juga bukan orang Muhammadiyah, begitu. Yang penting tujuan saya itu ke Allah. Menyikapi teman yang seperti ini gimana, caranya kita untuk berbicara meneruskan jawaban dari mereka, dari beliau. Ya, terima kasih nanti atas jawabannya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan dari Sulastri ini banyak sekali Ya, langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Misbah Sudur dengan segala hormat kesempatan saya haturkan. Tafadhol Ya, banyak sekali yang begitu. Ya, jawabannya sebetulnya mudah. Ini katanya guru saya. Ya, orang Jawa ya boleh, jadi orang Arab juga boleh, juga orang ini boleh. Mau jadi NU
juga boleh, mau jadi orang Muhammadiyah juga boleh, mau jadi orang Persis juga boleh, bebas kok. Yang penting cuma satu, kata guru saya, jangan jadi orang hutan, itu aja. Orang hutan tinggal di hutan lah. Ya makanya kan nggak nyinggung mereka. Ya ngomongnya hutan kan nggak tersinggung ya, Pak. Iya, Bang, saya kan yang penting jangan jadi orang hutan seperti ya kamu berarti orang hutan udah baru gitu kan nyangka. Ya yang penting nggak apa-apa. Mau jadi orang apa aja boleh di mana, yang penting jangan jadi orang hutan ya. Udah gitu aja. Udah boleh. Nah, masalah jadi apa terserah saja. Sudah. Nah, ada ningnya ini biasanya orang yang semacam ini adalah dari minhum. Tahu minhum? Dari orang yang memang ya dia itu sudah tersusup pola pikirnya adalah pola pikir minhum. Minhum itu adalah selain NU. Itu biasanya itu. Ya dia itu punya pemikiran kayak gitu. Saya bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, bukan orang ini, bukan orang. Nah, tapi orang apa? Malah orang genah. Ya seperti ya ini. Ya apa namanya? Gitu biasanya kayak gitu. Masjid dan mereka itu juga sering sekali untuk merebut masjid, merebut keadaan apa, itu begitu. Ini akan saya bangun ya, tempat ini, masjid ini akan saya bangun, tapi tolong ini nadirnya jangan NU, jangan Muhammadiyah, jangan apa, kan bingung. Langsung saya tebak ya, langsung saya tebak. Berarti kalau nggak boleh NU, nggak boleh Muhammadiyah, berarti Wahabi kan? Ya nggak begitu Pak, belum nggak begitu apa kok saya tahu kok sampai memang orang kayak gitu. Nanti pol-pole terus akhirnya nyuruh saya itu nanti nggak boleh tahlilan, nggak boleh ini gitu kan? Ya udah Pak, ya terima kasih. Malah minggat di sini, cepetan minggat. Ini memang gitu kok. Jadi dia itu katanya gitu. Jadi mungkin ya memang itu dia sendiri tidak yakin, tidak pede istilahnya dengan keadaannya. Loh apalagi ngajak-ngajak wong. Nah gitu. Nah, makanya ya sudah biarkan saja, nggak usah kita koyoi, nggak kita usahain, udah. Ya kalau bapak saya bukan orang ini, bukan orang itu, ya biarkan saja. Ini kalau dia berpendapat begini, kalau menurut saya pikir itu begini, saya orang NU, udah gitu aja. Kita harus bangga. Nah, kalau saya, guru saya itu orang NU, pikir saya begini, kamu terserah, arem jengking, arem jungkel, arem popok, terserah. Saya punya aturan sendiri. Itu nggak usah lanu di sini. Mau debat, yo tak telepone guruku. Yo naik senjata paling hebat itu. Sudah. Saya pun sampai hari ini ya ketemu orang-orang yang kayak gitu cuma sampai lo jendalin aku. Ilmune sampean, gurune sampean ki ora sepadan karo guruku. Pengen debat, tak telepone saiki. Langsung menang. Lo senjata paling enak itu kita punya guru. Enak daripada kita debat sendiri. Malah menang ora kondang, kalah malah apa bahasanya? Menang ora kondang, kalah. Menang ora kondang, kalah. Wirang. Ora wirang. Iya. Ora kondang, kalah ora wirang. Wah iya, wis perang burungnya itu tadi. Dia itu sering debat, dalilnya yo itu aja udah. Semuanya wis ora usah. Malah apa jenenge? Kemarin ada di kampung saya, kampung ini. Dia itu apa ngontrak ya, minta dikontrakan di kampung saya, malah kenal dengan saya. Ya saya kasih kontrakan, saudara saya memang punya rumah. Nah di sini dia orang minhum kayak gitu. Walah, dikerajai bocah wong cilik-cilik. Apa ya itu tadi yang baru masuk Islam. Memang di sini ini masih itu. Nah dia itu pada laporan ke saya, Pak, saya digini, saya didalilin kayak gini. Dia mengajak kayak gini. Gimana caranya Pak? Gampang. Nah, ini saran ya. Ini dari guru saya. Saya nggak bisa debat, tapi aku bisa gelut ayo kalau aku ojo debat, aku kalah. Nek arep gelut, arep debat karo guruku, nek karo aku ayo gelut. Yo
Nah itu teman bener itu. Jadi sebegitu apa dia nama orang itu, aku ra iso debat, tapi aku iso gelut. Karena nantang gelut yo. Kok kabeh nantang gelut. Yang penting jangan mukul dulu. Ya itu teorinya, jangan mukul dulu. Ini kata Mbak guru saya begitu. Wah bagi yang masih cilik apa masih di kayak gitu. Sing penting ojo ngantem dhisik. Sampai diantem dhisik, wantem kok. Urusan aku sing ngurusi. Kan lucu. Ya tenang kok. Jadi nek pancen nang guru saya aku belum gelut. Dia pasti malu kok. Ya orang kagak gawe. Wah akhirnya benar itu. Dia akhirnya apa? Nggak mau ngontrak di sini lagi karena aku udah beberapa kali akhirnya orang nggak pada antusias agar dalil ojo dalil ngaku kang. Nah aku raiso dalil-dalilan aku sudah guru. Aku ora perlu guru liya nih. Nah anak RP debat aku rasa tapi narpe gelut aku lagi kepengen. Dari kabeh mundur kabeh. Tadi gitu enggak usah kita ajak mereka. Bisa aja ojo. Serapa. Nah, berdebat karo anu karo guruku. Tak telepon ya. Wes, aku wong NU, aku ndek guru. Takoni aja, aku gurune sapa? Telepon kene. Wes tenang ae, jika apa jangan anu pede saja. Belum pernah ya orang NU istilahnya guru-guru NU istilahnya itu apa namanya debat dengan mereka itu berani, nggak ada yang berani ya karena memang nyatanya begitu. Oke itu ya, jadi begitu yang pede saja sampean. Jadi kalau dia itu kok ngomongnya sudah kelihatan apa ngaco kayak gitu, apalagi nyalahin dan sebagainya, wis omongan aku ki wong NU, aku ki duwe dasar aku ndek guru. Nek kowe arep debat aku guru tak telepon yo, sis telepon saya udah tenang aja. Ya. Nah terus kok umpama kalau anu istilahnya ya ngomong sing macam-macam. Loh, saya juga punya gurumu sapa teleponan. Wis ngono ae. Ayo sambung ke karo guruku. Wis ngono. Oh nanti saya saya sambungkan nanti ke Gus Baha. Manut ini saya langsung bisa ngakses ke sana. Wes diukur suarane Gus Baha azab udah enggak pernah bakal lagi. Jadi itulah ya. Jadi kita harus pede lawan mereka ya dengan argumen dengan apa yang penting mereka itu apa biar tidak kagen apa ya nek singkatannya kacang sih kacang iya bener kagen cangkem kok ya bener ya itu ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah paham ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dua orang nih. Satu lagi suaranya guys. Nggih, Iwami sehat yo. Barakallah. Abah kula badhe tanglet nggih. Tadi kan tentang zikir ya Abah ya. Nah zikir itu misalnya kita tuh lagi ada pergumulan atau permasalahan gitu Abah. Nah kita itu ada amalan-amalan kan yang misalnya mau kita lakukan. Nah itu tuh yang bagus itu kuantitasnya atau kualitas hati kitanya Abah. Nah mohon penjelasannya gitu mawon nggih. Terima kasih Abah. Terima kasih Bu Indah. Alhamdulillah. Langsung saja kepada Al-Mukarram Asad Kiai Bang Misbahul Sudur untuk menjawabnya dengan segala hormat kesempatan saya berkata pada Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya, saya jawab bahwa antara kualitas, kuantitas apa itu yang tas itu semuanya penting. Tapi ada yang lebih penting daripada anjuran dari Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu suruh kita itu membasahi lidah kita dengan berpikir. Maka pada keadaan yang apapun nanti di situ ada asar. Asar itu apa? Labet. Ada bekasnya. Ya ada bekasnya walaupun dalam keadaan apa saja jangan lupakan pikir. Karena itu
perintahnya. Jadi zikir itu justru peredam, penenang hati. Ini sudah dicoba. Ya, dicoba. Sudah saya coba. Memang benar itu. Lagi mumet, mepet. Ya, lagi mumet, mepet. Sopo ketok kabeh. Jadi lucu ini. Nek bang lagi mumet itu kalau melek malah peteng, tapi nek merem malah ketok kabeh. Jadi itu maksudnya ketok masalah. nek lagi melek peteng ya peteng tadi. Begitu. Tidak ada yang lebih indah ya setelah itu. Mbok arep dangdutan sekalipun, mau apa saja wis malah tambah peteng. Nah, jadi satu-satunya jalan itu adalah kita berpikir. Apa yang harus kita pikir? Silahkan. Kalau mau punya amalan itu pikirkan. Tapi ini hati-hati ya, hati-hati. Ya, ada ahli hikmah yang mengatakan bahwa zikir itu ada ada asarnya. Apa itu? Zikir itu panas. Zikir itu panas. Ya, maka dari itu bentar aku minta terusuk orang timur nggih. Sapunten minta. Ya, kalau saya ada anak kecil berarti itu anak saya nih. Nggih, ngetes sampai Udah ya, kita lanjut ya. Jadi itu. Nah, kalau lagi zikir, ini pengalaman orang yang biasa zikir, bukan saya. Tapi saya ikuti benar. Kalau lagi zikir, itu seolah-olah masa istighfar. Itu kalau sudah lebih dari 100, lebih dari ini. Wah, apalagi kadang-kadang malah istilahnya pusing. Panas gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti harus berhenti. Tapi berhentinya di itu. Lalu kita baca yang lain, sholawat. Nah, baca sholawat. Yang ini, nanti mulai lagi. Jadi sholawat itu adalah peredanya. Jadi baca sholawat di lagu, boleh di apa, boleh di rengang-rengang, boleh. Sudah. Malah kadang-kadang kalau saya lagi mepet dan sebagainya, masa itu. Sholawat Jibril yang versinya siapa yang Cirebon itu? Yang ada itu. Sallallahu alaihi malah nangis benar. Tapi nangis itu nangis apa ya? Jadi nggak bisa dibayangkan. Jadi itu, ya. Kalau umpama ada zikir yang memang itu kalau lagi panas malah lagi ini berhenti terlebih dahulu baca sholawat. Nanti mulai lagi. Ini karena apa? Itu tadi. Kalau zikir berkepanjangan, terus kita tidak lihat keadaan, zikir itu panas. Ya, peredanya adalah sholawat. Nah, kadang-kadang ada orang yang zikir itu dia jadab apa edan, saya nggak bisa bedakan jadab dan edan. Itu ada loh. Sering ada orang kebanyakan zikir kemana-mana pakainya tasbih. Loh, orang jalan kok orang jogetan terus ada. Lah iya, di jalan kok. Belum malah kalau manggut. Aduh. Iki mau zikir kebablasan. Ya, tapi benar dia ingat. Kalau suruh berhenti aja dia mau berhenti ngomong biasa kok. Tapi dia sudah seolah-olah kayak majnun, maka itu yang namanya dengan majnun. Ya jadab. Nah, jadi begitu ya. Nah, oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo diatur auratnya dan sebagainya. Kalau memang tidak kuat, ya itu tadi itu. Sudah jangan kita pasrahkan. Tapi berhenti sejenak. Tetapi kan harus satu majelis, Pak. Ya satu majelis yang kuat, yang orang kuat piye. Apalagi dalam keadaan lebih baik zikir apa yang kita bisa, kita mampu, kita mudah, ya. Tapi sambil jalan, tapi mana itu lebih bagus bagi kita loh. Bukan bagi orang-orang yang memang dia kuat untuk duduk, ya, untuk duduk. Tuh, jadi Nah, kalau bagi kita yakin afdolnya, yakin bagi pekerja keras dan seperti itu, yakin. Saya di rumah saja nggak ada, saya nggak ngemek apa-apa juga, tapi kebutuhan. Artinya kebutuhan harus ini dikerjakan, ngenteni jagong, wah repot.
Jadi akhirnya kita pakai jalan kaki, jalan sambil nyuci piring, sambil jadi berpikir. Itulah, udah, kita nggak usah merasa saya itu paling bagus, enggak, saya bisanya begini. Yang akan menilai bagus dan tidak itu adalah Allah, dan itu nanti akan wujud di dalam hati kita, kenyamanan. Itulah yang terpenting. Oke, jangan sampai kebablasan ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Indah sudah paham ya, dan seluruh jamaah Majelis Alim Islamikan R apa yang disampaikan oleh guru besar kita Kiai Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abang Al-Sudur. Semoga senantiasa jadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia akhirah. Barokah doanya dan santan kesannya. Apa? Mut ya, Iwami Bihaju dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ya, apalagi saya lihat ya perkembangan Iwami ini sungguh luar biasa. Cara memandu, terus cara MC dan sebagainya ini juga kelihatannya sudah tambah hidup ya, tidak monoton ya seperti awalnya. Ada ya happy-nya, ada ini dan sebagainya. Ini para petugas juga ini sudah kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan apa yang saya sampaikan dulu menjadi kenyataan. Apa itu? Mungkin Anda lupa. Ya, saya sampaikan, insya Allah santri-santri yang ada di Iwamit, jika nanti pulang adalah jadi pemimpin di kampungnya. Keluarga. Ya, pantas jadi ibu kepala desa. Amin, Nata. Ya, pantas itu. Apalagi jadi ibu RT. Nah, apalagi jadi ketua muslimat dan sebagainya, yakin. Dan itu banyak sekali terbukti. Nah, di sini pun sudah muncul. Ya, Ya, ternyata luar biasa. Maka dari itu teruskan perjuangan ini, insya Allah. Itulah yang memang harus kita harus kita teruskan perjuangan ini. Jangan sampai berhenti sampai di sini. Ya, selama masih ada BMI. Ya, selama masih ada BMI, maka bukan hanya sekedar ada. Tidak ada BMI pun mestinya kumpulan ini bisa dilakukan. Karena apa? Sekarang fasilitas semakin hari semakin memungkinkan. Kalau dulu tidak mungkin kalau tidak di Taiwan. Karena apa? Karena butuh uang yang banyak. Yaitu khususnya adalah untuk bergabung satu dengan yang lain. Itu harus pakai pulsa. Tapi untuk saat ini, sekarang tukang bawon, sekarang semuanya itu sudah pakai WhatsApp, pakai ini, dan data itu sekarang sangat murah. Ya, sangat murah sekali. Ya, nyicil pun bisa. Hanya mungkin 1.000 sehari pun bisa. Itu lebih untuk untuk WhatsApp-an, untuk internet. Nah, maka dari itu alhamdulillah, yang terpenting harus semuanya jangan putus sampai di sini. Teruskan perjuangan ini, dan Iwami tidak membutuhkan siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina walina rasulullah
وارنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك في علمنا اللهم بارك في حالنا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abah Misbahul Sudur yang telah menyampaikan kajian kitab fikih tradisional pada pagi hari ini dan juga membuka sesi tanya jawab ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan jawabannya untuk kita semua. Semoga senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia atau akhirah ya. Khususnya untuk Abah Misbahul Sudur berasal dari kota Cilacap dan ilmunya pun semakin menancap di Majelis Taklim Iwamid on Air yang mantap. Dan semoga Abah Misbahul Sudur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, diberikan kesehatan lahir batinnya dan selalu memberikan fatwa dan nasihatnya untuk kami semua yang masih dalam tahap belajar ini ya Pak. Terima kasih. Dan alhamdulillah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, pagi-pagi pergi ke pasar membeli buah mangga sampai ke rumah dimakan bersama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Mari kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepada seluruh jamaah kita buka HP-nya untuk mengantarkan beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abah Misbahul Sudur untuk melanjutkan aktivitasnya dan dibuka HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya sudah turun atau dibunyi? Alhamdulillah, matur nuwun atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Matur nuwun atas aktivitas Abang. Sehat selalu.